Pernahkah Anda terbangun di pagi hari, menatap layar ponsel dan merasakan kecemasan seketika hanya karena melihat saldo tabungan atau tagihan yang belum terbayar? Kita hidup di era di mana nilai diri kita seolah-olah ditentukan oleh angka di balik layar ATM. Kita bekerja keras, menukar waktu hidup kita yang berharga dengan potongan kertas atau digit digital, hanya untuk menyadari bahwa kepuasan itu tidak pernah benar-benar tiba. Dunia menyebutnya ekonomi, namun bagi banyak dari kita, ini terasa seperti penjara tanpa jeruji. Hari ini, kita tidak hanya akan membedah bagaimana sistem ekonomi dunia bekerja secara teknis, tetapi kita akan mencari pelarian melalui kearifan kuno, stoikisme. Mari kita belajar bagaimana tetap tenang di tengah badai finansial dan memahami bahwa menjadi kaya secara materi tanpa kekayaan jiwa adalah bentuk kemiskinan yang paling nyata. Pertama, mari kita bicara jujur tentang sistem. Uang yang kita pegang hari ini tidak lagi dijamin oleh emas di brankas bank sentral. Kita berada dalam era fiat money, uang yang nilainya ada hanya karena kita semua sepakat untuk percaya padanya. Secara teknis, sistem ekonomi kita bergerak berdasarkan hutang dan pertumbuhan yang tak ada habisnya. Masalahnya, sistem ini dirancang untuk menciptakan ketidakpuasan. Ada yang namanya hedonic treadmill. Ini adalah kondisi di mana ketika pendapatan kita naik, standar keinginan kita ikut naik. Anda membeli ponsel baru, merasa bahagia selama seminggu, lalu melihat model yang lebih baru dan kembali merasa kurang. Belum lagi masalah inflasi, hal yang membuat uang Anda yang disimpan hari ini bernilai lebih rendah di masa depan. Secara sistemis, kita dipaksa untuk terus berlari hanya untuk tetap berada di posisi yang sama. Jika Anda merasa lelah, itu bukan karena Anda malas. Itu karena sistem ini memang dirancang untuk membuat kita terus merasa haus. Namun apakah ada cara untuk berhenti dari pengejaran yang melelahkan ini? Disinilah stoikisme masuk. Para filsuf stoik seperti Epictetus mengajarkan satu konsep fundamental, dikotomi kendali. Mereka membagi dunia menjadi dua, apa yang ada di bawah kendali kita dan apa yang di luar kendali kita. Mari kita terapkan pada ekonomi Anda. Apa yang di luar kendali Anda? Suku bunga bank, harga BBM yang naik, keputusan perusahaan untuk memutus hubungan kerja, atau kondisi ekonomi global. Jika Anda meletakkan kebahagiaan Anda pada hal-hal ini, Anda sedang berjudi dengan kesehatan mental Anda sendiri. Anda akan selalu merasa cemas karena Anda mencoba menggenggam asap. Sekarang, apa yang di bawah kendali Anda? Cara Anda memandang uang, seberapa bijak Anda mengelola apa yang ada di tangan Anda saat ini, dan bagaimana Anda bereaksi ketika kehilangan terjadi. Seorang stoik tidak membenci kekayaan. Mereka menyebutnya sebagai preferred indifference, hal yang menyenangkan untuk dimiliki, tapi tidak esensial untuk kebahagiaan. Jika Anda memiliki uang, gunakanlah dengan bijak. Jika besok uang itu hilang, pastikan karakter dan ketenangan jiwa Anda tetap utuh. Anda tidak boleh menjadi budak dari sesuatu yang bisa diambil oleh nasib dalam semalam. Filsuf Seneca, yang merupakan salah satu orang terkaya di Romawi, sering melakukan latihan kemiskinan. Selama beberapa hari dalam sebulan, ia hanya makan makanan paling sederhana dan memakai pakaian kasar sambil bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang selama ini aku takuti? Di tengah sistem ekonomi yang membombardir kita dengan iklan Anda butuh ini untuk bahagia, latihan merasa cukup adalah tindakan pemberontakan yang paling hebat. Stoikisme mengajarkan kita amor fati, mencintai takdir. Ini bukan berarti menyerah pada kemiskinan, tapi berarti menerima realitas ekonomi Anda hari ini tanpa keluhan yang merusak jiwa. Bayangkan jika Anda berhenti membandingkan hidup Anda dengan pencapaian orang lain di media sosial. Secara instan, tekanan ekonomi dalam pikiran Anda akan berkurang setengahnya. Sistem ekonomi ingin Anda terus membandingkan karena perbandingan menciptakan konsumsi. Stoikisme ingin Anda terus menoleh ke dalam karena di sanalah letak kemerdekaan yang sebenarnya. Sebagai kesimpulan, pahamilah bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan. Sistem ekonomi mungkin bisa mengatur harga roti yang Anda beli, tapi ia tidak boleh diberikan izin untuk mengatur harga diri Anda. Mulai hari ini, cobalah ubah fokus Anda. Daripada terus meratapi apa yang tidak bisa Anda beli, mulailah mensyukuri apa yang tidak bisa dibeli oleh uang. Ketenangan pikiran, waktu bersama orang tercinta, dan integritas diri. Ekonomi dunia mungkin akan terus naik dan turun. Resesi mungkin akan datang
datang lagi. Namun, selama Anda memiliki filosofi yang kuat sebagai jangkar, Anda tidak akan pernah benar-benar bangkrut. Karena kekayaan yang sejati bukan terletak pada seberapa banyak yang Anda kumpulkan, melainkan pada seberapa sedikit yang Anda butuhkan. Terima kasih telah menonton pembahasan sistem dan filosofi hari ini. Jika konten ini memberi Anda sedikit ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia, jangan lupa untuk menyukai dan membagikannya. Mari kita terus belajar untuk menjadi tuan atas pikiran kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.